Jam pagi sekolah. Sekolah. Ingat aja. Astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi ajma'in wa li sa'iri jami'i awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa ajdadina wa ustadina wa li mu'allimina ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعطي درجات في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Berangas 2, Berangas 1 lah. Yang kami muliakan para dewan, Bapak Guru dan Ibu Guru. Yang kami muliakan dan kami hormati serta kami cintai seluruh anak didik yang turut serta berhadir pada saat ini. Pertama-tama mari kita lebih dahulu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah pada hari yang mulia ini, bulan yang penuh rahmat dan barakah ini, kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan maghfirah serta petunjuknya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan atas karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga para pengikut ila akhir zaman. Para bapak ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita sudah beberapa hari memasuki bulan yang penuh rahmat dan barakah dan bulan yang itqum minan nar. Jadi bulan 1 tahun Allah menciptakan ada 12. 1 bulan spesialis diberikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ini sungguh sangat beruntung sebagai umat Nabi Muhammad. Bayangkan dari umat-umat yang lain ada diberi oleh Allah 1 bulan pun tidak ada. Hanya umat Nabi Muhammad diberikan 1 bulan. Yang 1 bulan ini awalnya adalah rahmat, pertengahannya itu adalah maghfirah, terakhir daripada bulan ini adalah itqum minan nar. Jadi kita kemerdekaan daripada api neraka jahanam. Jadi artinya bulan yang seperti ini kita selalu bersegera dan selalu kita banyak melakukan suatu perbuatan-perbuatan amal saleh. Amal saleh ini akan membawa suatu kebahagiaan baik dunia ataupun akhiratnya. Nah, maka oleh itulah bolehlah kita sebutkan sebagaimana pemilu 2 bulan ini. Kan pemilu itu ada umum, langsung, bebas dan rahasia. Nah, jadi bulan ini kayak itu juga umum di bulan ini siapapun orang yang beriman, orang yang Islam dan beriman melakukan suatu perbuatan yang baik, Allah akan mengganjar pahala yang berlipat ganda. Langsung saja, kalau tanpa syarat dan syariat tidak. Seperti zikir, tasbih, salawat,
ataupun sedekah dan lain sebagainya. Lebih lagi kan pada saat ini kita berada di majelis ilmu. Orang yang berada di majelis ilmu pada saat bulan Ramadan ini, Allah menulis baginya itu dengan tiap-tiap satu langkah itu ibadah 1 tahun. Dan nantinya dia beserta aku di bawah arasy, yakni di dalam surga. Ini suatu fadilat yang luar biasa yang ada seperti kita pada hari ini. Kita artinya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis yang seperti ini, kalau orang ada dapat petunjuk, tidak bisa akan hadir di tempat ini, karena semua itu atas petunjuk Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hai Muhammad, ikam kada kawa Muhammad yang memberikan petunjuk, aku firman Allah yang memberikan petunjuk. Jadi jelas dan nyata bahwa tempat-tempat yang seperti ini Allah yang memberikan petunjuk. Bahkan khitab kepada Nabi, padahal Rasulullah itu bisa beliau berikan petunjuk. Cuma namun hal yang demikian, artinya sebuah kitab yang demikian, artinya sungguh luar biasa orang yang berada di majelis ilmu pada saat bulan Ramadan. Coba bayangkanlah, selain dari hadis Nabi, yang duduk di majelis ilmu yang seperti ini 1 saat itu lebih baik juga daripada ibadah 1 tahun. Itu tambahannya. Ada yang tadi kita menuju ke majelis ini, setiap langkah itu sama ibadah 1 tahun. Bayangkan siapa yang sanggup ibadah 1 tahun? Ada sanggup sedangkan tarawih nang malam itu kalau baru dihancap aja. Biar terpuntal-puntal membaca Fatihah harus saja. Dari saking hendak lakasnya, apalagi 1 tahun. Nah, ini suatu fadilah yang luar biasa. Sampai ke majelis ini duduk, kata Nabi kita 1 saat. Saat itu ulama kita berpendapat 2. Ada yang dinamakan 1 saat itu sejam. Ada yang dinamakan itu adalah sedetik. Dia berangkat dari rumah menuju ke tempat yang seperti ini, dia duduk rapat duduknya, lalu ya bulik. Nah, itu sesaat ngarannya. Jadi mun kita nih ambil yang sesaat nih, limbah nih kita udah bulikan lagi. Nah, kalau sesaat sejam itu kan sejam lah paling lawas. Kenapa jadi paling lawas? Ini kan kalau sudah jam 9 ini parut diluruhkan biasanya. Nah, ini melawan dengan hawa dan nafsu. Memang puasa itu dinamakan adalah shaum. Di dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam sama yasumu shauman. Artinya apa? Bertahan. Arti bertahan apa? Artinya ada melakukan sesuatu barang ada disuruh. Orang yang berpuasa, mereka tuh wajib menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan adalah puasa, membatalkan pahala puasa. Jadi saat-saat seperti bulan ini kita berpacu di dalam beramal ibadah. Ya, terutama adalah kita nuntut ilmu. Karena orang yang beramal tanpa ada ilmu itu adalah ditolak. Man amila bila ilmin fahuwa mardudun. Orang beramal tanpa ilmu itu ditolak. Kenapa? Karena kalau dia beribadah tanpa ilmu rusak amal ibadahnya. Contoh aja seperti sholat. Kan sholat itu sebahagian daripada rukunnya nang membatalkan sembahyang itu bila bergerak 3 kali gerak batal. Nah, karenanya kada tahu ya sampai tarawih itu kupiah orang dipaculnya, tawakannya itu kan 3 kali gerak lagi. Nah, batal. Tapi kalau tahu sadaya upaya mungkin ia manahan supaya jangan sampai berbuat yang demikian itu. Seperti lagi orang yang puasa kan kalau kita memasukkan sesuatu rongga yang terbuka itu kan batal. Ya walaupun paribasanya inilah korban, paribasanya nih
lalu dimasukkan sehingga sampai ada kelihatan lagi ujungnya itu batal. Tapi sesuatu berongga yang terbuka. Nang asal terbuka apa? Asal terbuka mata, telinga, hidung, mata nang di bawah terbuka juga. Nah, umpamanya kita puasa lalu menitiskan adalah ini ubat mata kan masuk ke dalam. Nah, itu batal puasa kita. Mengorek telinga, kan telinga terbuka. Nah, sampai ke dalam, apalagi kita tinggal tarik itu koreknya itu bagiannya lagi, kan pada kata kanyang. Cuman namun itulah satu peraturan, udah boleh. Nah, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Apalagi, nah seperti kita bakami di buah banyu, behera di buah banyu, ulir banyak kejaman, behera bercampur, lagi orangnya puasa, itu batal puasanya. Karena pas jadi batal, kan orang behera itu terbuka, batal keluar kan, si utuhnya itu, nah masuk banyu, padahal ada kanyang, itu jadi mau anak behera naik dulu ke atas. Anak bapak kencing atau kambing naik dulu ke atas. Nah, kayak itu yang wajib kita pelihara supaya amal ibadah puasa kita terima dengan sempurna. Nah, itu adalah harapan kita. Kemudian lagi di bulan yang seperti ini kita banyak mengakalkan sembahyang berjamaah. Karena sembahyang berjamaah di bulan Ramadan itu Allah memberi dalam satu rakaat itu madinatun, yakni mahkota. Yang mahkota itu nantinya diberikan oleh Allah penuh dengan rahmat dan nikmat Allah. Jadi di suatu adalah mahkota itu penuh nikmat, luar biasa nikmatnya diberikan kepada orang yang mereka itu pada saat tibanya bulan Ramadan ini yang mengakalkan salat berjamaah. Salat wajib, salat sunnah seperti tarawih, ditambah lagi umpamanya tahajud, taubat, doa kemudian kita salat umpamanya istikharah ataupun salat sunnah hajat umpamanya nih. Kita lakukan dengan secara berjamaah. Nah, itu satu rakaat Allah memberi suatu mahkota ini yang langsung Allah menyerahkan. Betapakah bahagia dan untungnya serta luar biasalah bangganya di hadapan seluruh dunia. Mulai awal dijadikan dunia sampai akhir jadi hancur dunia, nantinya semua berkumpul di yaumil mahsyar. Yang mereka itu menyaksikan seseorang yang selalu sholat berjamaah di bulan Ramadan diberikan oleh Allah suatu hadiah, yakni adalah suatu bahasa kita tuh mahkota yang penuh dengan nikmat Allah, disaksikan oleh semuaan orang yang ada di yaumil mahsyar. Orang dalam keadaan ada yang mereka itu disiksa oleh Allah sampai keluar paruh lilitnya. Terkadang ada yang keluar lidahnya, yang kita ilatnya. Dia berjalan tak injak orang dia berteriak. Ada yang mereka itu memukul kepalanya, bahkan sampai keluar otaknya. Pada saat itu matahari menurut riwayat di yaumil mahsyar itu sejangkal dari bumbunan. Ya kita parah. Betapakah panasnya itu luar biasa. Sedangkan di dunia ini aja kita jauhnya ke atas sana matahari, saat tengah hari dengan cerah ada sanggup kita berjamu. Itu di akhirat nanti. Kalau di dunia kalau ada tengah hari pokoknya dengan cerah kita berjamur antara dua mungkin garing langsung mati. Tapi kalau di akhirat, tazuqu adzabi inna adzabi lasyadid. Rasakan ya Tuhan ajabku. Karena ikan pada saat dalam dunia ada meindahkan dari perkara urusan aku, perintah aku. Saat ini rasakan ikan, tazuqu adzabi, rasakan oleh kamu azabku. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku bersangatan.
Nah, jadi itu kadada mati innal mautatal ula pamanah maksudkan mati itu firman Allah sekali kita berdahulu kada berdudi kada kawan. Kalau seandainya kita nih datang malaikat kamu akan mati hari anu tanggal anu. Karena malaikat ini kan tahu. Kalau kita bisa umpamanya, malaikat tolonglah supaya Tuhan sudah dilan 2 aja tambah lagi ada kawan. Nah, terkecuali dengan doa. Nah, itu doa bisa menasah daripada sesuatu yang ditentukan Allah kalau Allah menghendaki. Inilah artinya doa itu luar biasa. Karena doa itu adalah dirupakan oleh Nabi, ad-doa usilahul mukmin. Bermula doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Maka oleh karena itu senjata, kita jangan bermain senjata kalau memang kita kada ahlinya. Kita bisa bunuh diri. Contoh kayak apa? Nah, seperti kita berdoa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita berdoa itu. Kan kalau ini bujur Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni dosa dan dosa 2 ibu bapakku. Nah, ini bujur. Kenapa? Kan ya membacanya bujur. Tapi kalau yang baca Rabbighfirli wa liwalidayya, jauh maknanya. Ya Allah, ya Tuhanku, kuangilah muhapuni lawan tanah dan muha 2 ibu bapakku. Kurang ajar dan mama lawan apa dikubur. Jangan mendoakan rahmat, mendoakan lagi dikubur aja kita dikuangi muha lawan tanah. Nah, amun kabul ini kasihan mama abah kita. Nah, inilah artinya bahwa itu ilmu itu lebih utama daripada amal ibadah. Itu kan hanya makna, hanya huruf aja, lain lagi baris. Nah, baris itu kan bisa merubah makna juga. Contohnya apa? Nah, mar'ah, mir'ah, mur'ah, padahal tulisan artinya sama, cuma barisnya aja. Ada nang ke atas, ada nang ke bawah, ada nang ke apa domah. Apa? Nah, mar'ah itu kan perempuan artinya. Kalau mir'ah itu cermin. Kalau mur'ah itu akhlak tingkah laku. Orang hendak meminta supaya akhlaknya baik. Kita baca mir'ah. Habis cermin yang baik, amunnya kabul. Nah, makanya kita perhatian kita. Jadi anak-anakku sekalian, kalau nantinya kalian membaca doa, koreksi dulu. Kita kontrol dulu, lihati dulu, nakunakan dulu. Kalau nak kayak ini kita berdoa di bulan Ramadan ini, doa mustajabah dan doa itu dikabulkan, pasti dikabulkan oleh Allah. Dan diijabah itu belum tentu bang lagi langsung diijabah, terkecuali pada saat-saat yang tertentu. Seperti apa? Seperti adalah malam Lailatul Qadar. Nah, orang yang selalu taat dan bakti adalah tawaf di Baitullah. Karena di Baitullah itu berbentangan dengan Baitul Ma'mur. Karena itu doa sangat mustajabah luar biasa. Namun kita berdoa. Nah, maka oleh itulah jadi kita seberataan nih berdoa. Jadi doa itu kita perhatikan. Apalagi kita kan orangnya banyak 40 kata Nabi orang yang mengaminkan yastajabu du'aahu akan diistijabahkan doanya. Nah, apa kita orangnya banyak nih amin pamannya. Bak kita berdoa tadi kuangilah aku lawan tanah dan muhadu ibu bapak kabul langsung dijabah oleh Allah. Nah, inilah kita menjadi suatu perhatian. Jadi kita bahasa kitanya itu kita bertakut atau dikaji. Nah, ini kayak apa bacaannya? Nah, kayak apa membaca? Hanya ada suatu praktik dan teorinya baca doa itu. Ada juga tempatnya. Doa padahal dimanapun engkau berada, berdoalah kamu. Ud'uni astajib lakum, pintalah oleh kamu apa yang kamu pinta, niscaya akan aku kabulkan. Ini kan dikabulkan dulu, diijabah belum tentu, karena Allah Maha Kuasa. Contoh kayak ini, kita berdoa, ya Allah, aku minta kekayaan, kesenangan,
kebahagiaan umpamanya itu dikabulkan oleh Allah, tapi Allah lihat orangnya. Kalau dia minta kekayaan, ini firman Allah, amun aku kabulakan. Paknya kaya barangkali ini sombong kayaknya, angkuhnya nih karena tekaburnya ini karena dan bisa kada tahu lagi kolor ke mata-mantang sugih. Allah tahan dulu. Sayang firman Allah, aku lawan seorang hamba nih, ditahan dulu. Nah, belum diijabah. Itu menurut riwayat. Nantinya bisa ketika kita hendak sakarat. Nah, kita hendak sakarat ini bisa datang malaikat rahmat menghibur kepada kita. Mati itu kada gampang. Syai'un azim, mati itu. Syai'un pun yang kita sebarataan ini kada hakunnya mati. Ayo pangobatakan siapa nakon mati. Pasti kada hakun. Umpamanya aja yang malakal maut datang. Duduk di sini ujar malakal maut, aku ini taulah malakal maut siapa yang berdahulu mati, anak berdahulu mati. Artinya aku dulu angkat tangan, aina duduk mati tahuan kalian berdaan kira sama. Nah, apa sebabnya? Nah, justru mati itu kan akhir kehidupan dunia, awal kehidupan akhirat. Baik-baik kita mati banyak membawa amal dan ibadah, pahala yang berlipat ganda itu masih untung. Tapi kalau kita membawa dosa, nah ini yang menjadi sangsara bagi kita. Nah, maka oleh itulah pada saat bulan-bulan yang seperti ini, kita rajin-rajin, bahasa kitanya adalah mencari, menggali sesuatu amalan-amalan yang baik. Nah, di manakah kita? Zikir itu kan dimanapun kita berzikir itu boleh, cuman jaga adabnya. Kan adab ini bisa juga mengurangi nilai daripada pahala. Contohnya kayak apa? Ada orang karena waktu saat itu mungkin ini kada pernah makan sayur, kada pernah makan sesuatu melunakkan daripada pencernaan. Lalu ia behera, beol jar bahasa ini jaka kanakan beol jar. Nah, kebetulan beolnya tuh paras. Nah, bahagian la ilaha illallah di dalam jamban. Nah, itu kan makruh. Menyebutkan asma Allah, membawa asma Allah ke jamban itu makruh. Arti makruh apa? Kita kerjakan kada berdosa, tapi kita tinggalkan berpahala. Jadi kurangi amal pahala kita, ibarat kita 100 kurangi selawi. Nah, karena di tempatnya tempat yang kotor. Makanya itu kan kita kalau mau masuk jamban nih, atau masuk WC kan, sebelum masuk kalau kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Hanya kita masuk, jangan karena masuk langsung sambil mau lulus silawat Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal, tertawa iblis ini. Wajar iblis bakawal kita. Maka itu kan menjauhkan daripada setan laki-laki dan setan perempuan. Tapi kita membaca di dalam. Nah, ini salahnya kita, itu namanya salahnya praktiknya salah. Nah, dimulai dengan adalah masuknya kaki yang kiri atau betis yang kiri. Itu loh, jangan betis kanan. Apa jadi dilarang? Nah, karena itu tempat yang kotor. Karena awalnya masuk penyakit itu adalah dari betis kanan. Itu awalnya masuk. Nah, lalunya memancarna ke lain. Itu menurut riwayat. Jadi karena di situ kan tempat-tempat kotor itu mungkin banyak penyakit. Kiri dulu, karena kiri ini menurut riwayat lambat masuknya penyakit itu. Karena apa? Karena ada yang jaga. Itu menurut riwayat. Maka lalu disuruh kita tuh betis kiri dulu masuk ke WC atau ke hammam. Di dalam Arab tuh hammam jadinya. Nah, tempat kita berak dan bakam itu. Nah, kita di situ sebelum masuk kita baca doa, kita menjauhkan daripada syaitan itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian seterusnya dari hadis Nabi, barang siapa berbuat baik dengan ayah dan ibunya pada saat bulan Ramadan ini, Allah memandang lawan orang yang berbuat bakti kepada ayah dan ibunya itu dengan pandangan rahmat, dan aku menjamin dia masuk ke dalam surga. Nah, kesempatan baik kita nih, suatu amalan
kita berbuat baik kepada ayah dan ibu kita, apakah umpamanya dengan akhlak tingkah laku yang baik kita, selalu kita menyantuni, selalu kita dengan ramah dan tamah, selalu kita salami, malah kita sambil berdoa, kita bersalaman, umpamanya kita bersalaman sama ibuku, doakan ulun aku. Nah, apa kita kandaki? Yang pertama apa ya, selamat dunia akhirat dulu. Nah kemudian kita terserah aja lagi apalagi kalian seorang menuntut ilmu, kalau mau turun dari rumah itu, kalau menginginkan ilmu bermanfaat, nah bisa akan dapat sesuatu ilmu yang kita kaji. Nah lebih utama aja kita dulu, bahasa kita minta izin dulu lawan ayah dan ibu kita. Nah itu dulu, itu menurut adalah bahasa kitanya akhlak ataupun adab. Kita bersalaman lawan abah, cium dah tangan sidin, sambillah kita berdoa dan kita minta doa lawan sidin. Bu atau Pak, ulun akan turun menuntut ilmu, minta ridha, minta ampun, minta maaf. Kalau ada kesalahan kehilapan, mohon doakan ulun dan ulun dapat ilmu yang bermanfaat. Nah ini akan bisa kita melihat dan kita bisa akan merasa dan bisa kita akan mendapat ilmu. Ini ada satu riwayat tahun 71. I-nya itu 2 tahun di kelas 1 sampai anak 3 tahun. Lalu hanya anak ampih, gimana pegang jadi ampih? Lalu kalau naik sudah 2 tahun ya. Jadi kan diusulnya sama gurunya nih. Mohon nah kita pertanggungan, kalau nya ampih kan kasihan, nah itu lebih baik kayak apa caranya, nah kayak itu. Lalu kan dipelajarinya, dinaikkan yang ke kelas 2, tapi dilajari inya itu. Nah saat sampai ke akhlakul karimah, pelajarannya ada di situ tertara, ya, ada di situ bacaannya. Barang siapa dia ketika mau menuntut ilmu, dia minta doakan kepada ayah dan ibunya, niscaya dia akan dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, melihat, memandang, dia memperhatikan ilmu itu, dia terapkan sehari-hari. Akhirnya apa? Dia diberikan oleh Allah anugerah atau petunjuk. Kelas 2 itu 4 bulan saja. Dinaikkan oleh guru, apa belum? Guru dulu kan kalau kita ujian kan, itu kan ujian pengarannya. Kalau ulangan kan biasa ujian. Guru menuliskan dari papan di papan tulis itu kan soal. Umpamanya rukun Islam berapa, rukun iman berapa. I-nya itu menulis soal itu langsung jawabnya. Tanpa dia pikir, selesai guru menulis soalnya, dia pun selesai juga. Dia hantar terkejut guru ini. Kenapa kamu begitu? Ini lihatin bujur semuaan, 100% bujur. Sehari, 2 hari, 3 hari, ulangan, 2 hari kan ulangan sampai setengah bulan. Dulu itu sampai 12 hari. Nah itu bingung. Dulu kan ini bahasa kampung botol. Lah botol. Itu botol itu orang merasuk itu kan pengalasan. Nah artinya orang ini ada tapi pintar. Tapi setelah dari di kelas 2 itu dia mengamalkan itu, bingung gurunya, dinaikkan langsung ke kelas 3 ya 4 bulan. Di kelas 3 lagi ada pernah dibaca nangaran duratun nasihin itu, jadi suruh baca, lancar dia baca. Bingung lagi guru ini, ya guru dulu aja 2 tahun di kelas 1-nya. Lalu ulun jarnya nih terdapat di suatu akhlakul karimah, akhlak yang baik. Baca ulun di situ dan guru membacakan. Barang siapa dia menginginkan mendapat ilmu yang bermanfaat, hendaklah dia dari rumah itu minta izin, minta doa lawan ayah dan ibunya itu. Kang guru ajar ulun amalkan sampai saat ini. Nah, itu kan suatu ilmu ngarannya nih. Apalagi kalian ini kan masih dalam keadaan pertama dulu umur awak gagah, pendengaran jelas, mata tarang, pikiran pun ada banyak yang dipikirkan. Makanya itu ada kan suatu hikmah, kata-kata hikmah. Melukis di atas batu orang yang menuntut ilmu di ketika muda sebagaikan melukis di atas batu. Menuntut ilmu di ketika tua bagaikan melukis di atas air ya. Kan cepat hilang.
Nah, jadi kalian-kalian yang seperti ini kan otaknya, memorinya tuh masih kuat. Nah, ini saat inilah Ikam akan mencari apa supaya mencari ilmu tuh dengan sungguh-sungguh supaya Ikam dapat ilmu yang bermanfaat. Banyaklah suatu amaliyah-amaliyah, cuma yang banyak adalah amaliyah-amaliyah itu yang menjadi kebahagiaan, ketenangan adalah seseorang dunia dan akhirat ialah dengan ayah dan ibu. Kita sedikit menyentil. Tahun 2003, kami kan dibawa aja nih. Anak mengaji sugih tadi. Dilihat, kita pandang yang cepat apa yang lambat. Ujar kita nyata anak yang cepat. Sudah kita ikut sama saya jarbahnya nih. Naik ke atas gunung itu, sampai ke atas sana dibuka beliau pagarnya itu. Setelah kita lihat kan lebih luas lagi dari ini tempatnya itu. Setiap kuburan tuh ada babi, ada anjing, ada singa, seperti singa itu, macam-macam itu. Ada yang seperti kucing. Lalu kata beliau, nah ini semua ini cepat. Kayaknya pilih yang mau mana. Aku juga sebutin pun ada handaknya ini. Nah ada jadi. Ya sudah turun. Lalu beliau naik ke rumah. Ada kata beliau, lagi apa ilmu kalau menginginkan supaya kaya hidup di dunia, bahagia di akhirat. Sekalinya apa kata beliau adalah taat kepada ayah dan ibu. Di dalam Al-Quran kan wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Janganlah engkau ucapkan lawan ayah dan ibu itu cih pun jangan. Nah, ambilkan pang itu banyak cih mama nih cih apa itu pun kada boleh. Apalagi nah ambilkan itu nak kayo anak nini kah ya. Nah, apalagi nak kayak itu kata-kata kasar umpamanya ada juga. Nah, itu kan sudah dosa. Kan zaman purba itu zaman dulu terjadinya pagat itu ada cerita tenggelamnya kapal penderwik itu kan menurut riwayat seseorang yang fakir dan miskin menuntut ilmu keluar daripada kota kita, negara kita, dia menuntut tanpa ada basic ilmu dan sebagainya, dia nuntut ke sana tapi janjinya ada lawan ayah dan ibunya. Ulun ni maait ulak bila ulun dapat ilmu, ulun kena tetap beli ke sini juga. Oh jangan nang abah dan mama, ini nak aku izini aja, cuma sebutin apakah sesuatu karena nak ikam datang tuh tanda atau alamat nang sekira kada kau didustakan. Kain maai ulun ni kan katuju haruan tuh panggang alok je kita. Karena bila ulun datang, bila ulun minta, berarti ulun ya sudah berangkat walhasil. Dia dapat ilmu sehingga beliau itu menjadi raja. Nah, kaganangan kan kalawasan dan kawitan pulang daerah Pagat nih. Sampai ke sana menurut sejarah ringkas-ringkasnya nih, singkatnya sampai ke sana kalau yang mama ini karena lawas ditinggalkan karena Tuhan kan lain. Menurut riwayatnya Jukung, Pinarimpang, Pangayo, Rimpang. Kemudian nih Kakamban ini pun rubik, Tanggui pun rubik menurut riwayat itu. Mendengar anak datang, kapal kada kawa berhampir ke pinggir karena kapalnya gana kapal kerajaan. Itu kalau menurut riwayat. Lalu nang abah nama madi mendekati lawan kapal. Lalu keluarkan si Rijal ini. Ikam adalah anakku, melihat kan supan non bini nih. Kayak ini kawitan. Ini lain ini abah ulun, lain mama ulun. Ada iya aja sih. Aku nih mamba ikam dan abah ikam. Lain amaul abah. Supan non bini. Bini kan raku. Nah, sekali, dua kali sampai ditunjul jar. Kita kan didorong perahu Sidin. Sampai Sidin penasaran. Lalu Sidin kedahakun lagi. Lalu Sidin berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Inilah durhakanya mamaku dan abahku. Durhaka anakku nih. Lawan aku, dia ayahnya dan ibunya. Siksa ya Allah jadikan batu.
dan putuskan kapalnya itu. Seketika itu turun topan. Pas turun topan, kapalnya itu panggadu aja kita, yang ada kan di gunung, yang satunya aja yang belakangnya atau buritannya di liang adangan. Kemudian kapalnya itu yang ada di pagar itu. Makanya ada kalau celeti batu kayak orang menampi itu kan jadi batu menurut. Nah, itu yang durhaka dengan ayah dan ibu. Banyaklah contoh-contoh lain. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian terakhir daripada hadis ini menyampaikan, man qada hajata akhihil muslim fi Ramadan radhiyallahu taala lahu alfu hajati yaumil qiyamah. Barang siapa menunaikan hajatnya saudara muslim di saat bulan Ramadan ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala menunaikan 1000 hajat pada hari kiamat. Kan hajat banyak kita ini, terkadang-kadang lah hajat kita urusan dunia, terkadang urusan akhirat. Ini kita tunaikan, maka kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu adalah hajat yang ditunaikan 1000 hajat pada hari kiamat. Ini sebahagian daripada fadilah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita kawa seberataan mengamalkannya. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian dulu yang dapat disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Adallahu wa ikum ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya kan, habislah. Ada acara lagi. Ya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'ammudana wa tammin taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك بحرمة من شهر رمضان اغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتستر عيوبنا وتسهل أمورنا واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين واجعل قراءتنا وصدقتنا كفارة لسيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله وحاجات إخواننا المسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Selanjutnya terima kasih kepada tuan guru kita di Abdul yang telah memberikan ceramah semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita perhatikan, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Secara anak ibu yang latihan, tolonglah besok tadi apa ya? Sampai ibu kita bisa. Yang ini mana? Kepandian. Nah, tolonglah kiai masing-masing mendiamkan diri, masing-masing mendiamkan diri. Benar? Jadi masing-masing ada diri kita sudah terapkan dan apa yang kita jadi sampai dan dapat kita terima, boleh kita amalkan. Ya, kan dicatat kalau terkadang. Karena kan habis turunnya dikumpul, dikumpul dengan ibu agama, ibu Syafiqah, siapa tahu pas butuh Syafiqah, satunya itu ada tambahan yang lain lah. Tidak ada tambahan nilai agama, makanya harus hadir. Dapat ini wajib, seorang hadir seorang itu wajib. Nah, bukannya kalian ngumpul selama 3 hari kita hadir. Jadi mudah-mudahan besok mungkin masalah lain lagi dulu lah. Kita jalankan sebelum lagi, materi lain lagi. Dan catat nanti setelah turun pas lebaran, kalian kumpul buku itu, dimulai. Itu ada tambahan kita untuk angkat
pelajaran pendidikan agama budi pekerti. Kan ada budi pekertinya di situ. Jadi tolong diperhatikan. Nah, jangan berpanten. Sampai ibu penjara artinya pakai dengaran karena dia punya kaki untuk berpanten. Besok mungkin laki yang di sini, perempuan di sana pun. Begitu. Nah, terima kasih mungkin sampai di sini acara pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang kita gawe hari ini mendapat berkah yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersihkan tempat kita. Nah, sebelum pulang tolong kebersihan tempat kita sibukkan dulu. Sebab kalau hari hujan kan tidak. Nah, jadi kita bersihkan bersama. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dia chat. Untuk petugas organisasi hari ini yang bersihkan besok kelas Iyalah. 8. Nah,